Kantor imigrasi Amerika Serikat dibombardir tembakan, 1 tewas, 2 orang terluka. Presiden FIFA Gianni Infantino temui Prabowo di Amerika Serikat dan memberi oleh-oleh. Rihanna melahirkan anak ketiga, pamer jam mahal. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global tentunya dari berbagai belahan dunia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi utama, pemirsa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam digelar Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Ottawa. Jamuan ini menjadi momentum mempererat hubungan kedua negara di luar forum resmi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam yang digelar Perdana Menteri Kanada Mark Carney di National Gallery of Canada, Ottawa. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Kanada untuk memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara. Sebelum jamuan dimulai, Presiden Prabowo diajak berkeliling Galeri Nasional oleh Perdana Menteri Carney. Dalam kesempatan ini, Perdana Menteri Carney memperkenalkan sejumlah koleksi seni dan pameran menjadi kebanggaan Kanada, termasuk karya mencerminkan sejarah dan identitas budaya bangsa. Suasana perbincangan terlihat hangat dan akrab, disertai berbagai pandangan seputar seni, sejarah, dan nilai budaya. Kedekatan kedua pemimpin terlihat dari celah-celah candaan ringan yang terjalin menunjukkan hubungan persahabatan di luar forum formal. Jamuan makan malam ini dihadiri pejabat tinggi pemerintahan Kanada serta sejumlah tokoh penting berbagai kalangan. Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara ini mempertegas komitmen Indonesia dan Kanada memperkuat hubungan bilateral semakin erat dan saling menguntungkan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kantor Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau Immigration and Customs Enforcement atau ICE di Dallas, Amerika Serikat diberondong tembakan secara brutal. Insiden ini menelan 1 korban tewas dan 2 terluka. Seorang pria bersenjata api melepaskan tembakan ke Kantor Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau Immigration and Customs Enforcement atau ICE di Dallas, Amerika Serikat pada Rabu 24 September 2025 waktu setempat. Penembakan menewaskan seorang tahanan dan 2 terluka sebelum akhirnya pelaku dibunuh dari atap gedung dekat lokasi. Dikutip dari ABC News Jumat 26 September 2025, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS, pelaku menembak membabi buta, termasuk ke arah sebuah van di area masuk gedung dijaga ketat. Identitas pelaku bernama Joshua Jan, berusia 29 tahun, warga McKinney, Texas. Penembakan ini menambah daftar serangan ke fasilitas DHS di Texas. Pada Juli lalu, seorang polisi ditembak di pusat detensi ICE di Prairie Land. Seorang pria dari Michigan tewas ditembak usai menyerang stasiun US Border Patrol di McAllen. Fasilitas ICE kerap menjadi titik panas unjuk rasa, terutama sejak kebijakan imigrasi keras Trump dijalankan. Presiden Amerika Trump membuka suara soal penembakan di Kantor Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau Immigration and Customs Enforcement atau ICE di Dallas, Amerika Serikat. Trump menyalahkan sayap kiri radikal. Tonight, we're seeing the moment gunfire erupted at an ICE facility in Dallas. Officers and detainees ducking for cover as bullets rain down. Kantor Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau Immigration and Customs Enforcement atau ICE di Dallas, Amerika Serikat dibombardir tembakan pada Rabu 24 September 2025 waktu setempat. Presiden Amerika Donald Trump memberikan pernyataan mengenai insiden tersebut pada Kamis sore waktu setempat.
Trump menyalahkan sayap kiri radikal atas rangkaian kekerasan politik di Amerika Serikat. Dalam pernyataan di Gedung Putih, Trump menyebut pejabat Demokrat tidak terkendali karena mengkritik agenda imigrasi pemerintahnya dan taktik agresif ICE. Bad things happen when they play these games. And I'll give you a little clue. The right is a lot tougher than the left. But the right's not doing this. They're not doing it. And they better not get them energized because it won't be good for the left. And I don't want to see that happen either. I'm the president of all the people. Penembakan di kantor ICE Dallas menewaskan 1 tahanan dan melukai 2 orang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Topan super ragasa menerjang sejumlah negara di Asia Timur, diantaranya China, Hong Kong, Taiwan, dan Filipina. Peristiwa ini memakan korban luka dan tewas, fasilitas umum rusak. After heavy rain from Typhoon Ragasa, communities downstream are flooded, with Matayan River Bridge collapsing earlier Tuesday afternoon. Videos taken by local officials and residents show river water flooding streets in Bangkok. Topan super ragasa menghantam sejumlah negara di Asia Timur, diantaranya China, Hong Kong, Taiwan, hingga Filipina. Angin kencang disertai hujan deras melanda berbagai wilayah dan menelan korban jiwa. Sejumlah negara meningkatkan kewaspadaan. Taiwan menjadi salah satu wilayah terdampak. Topan super ragasa mulai melanda Taiwan sejak Senin 22 September 2025 waktu setempat. Pemerintah Taiwan melaporkan 14 tewas dan 124 dinyatakan hilang, puluhan orang terluka. Pihak berwenang di Hong Kong melaporkan sedikitnya 6 orang terluka, tanah longsor dan pohon tumbang pada Rabu 24 September 2025. Kekuatan angin kencang Topan super ragasa mencapai 118 km per jam mendorong Hong Kong dan Macau mengeluarkan sinyal peringatan Topan T10 sebagai sinyal peringatan Topan tertinggi. Di China, otoritas menutup sekolah dan kampus lebih dari 10 kota. Evakuasi dilakukan di daerah pesisir mengantisipasi badai dan gelombang tinggi. Lembaga Cuaca Nasional China mencatat ragasa sebagai salah satu topan terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Indonesia Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat. Gianni memberikan sejumlah oleh-oleh kepada Prabowo, diantaranya seperti football penat. Hi, good morning, Mr. President. How are you? Good to see you. How are you? I'm doing well, thank you. How are you? Mr. President, wait for you. Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Indonesia Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat pada Rabu 24 September 2025. Prabowo berada di Amerika dalam rangka berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedatangan Gianni disambut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan mengantarnya bertemu Prabowo. Keduanya bertukar kabar. Prabowo mempersilakan Gianni duduk di kursi yang sudah disediakan dan memperkenalkan anaknya, Didit Hedi Prasetyo. Gianni memberikan sejumlah oleh-oleh kepada Prabowo, diantaranya football pennant, bola Adidas Mundial di Clubs, yang digunakan pertandingan final Piala Dunia antar klub 2025. Di sini, Gianni mengaku tidak menyangka Indonesia masuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Can you close up the name? There's only one in the world. Thank you, thank you. With this name. And a little souvenir from the World Cup with all the host cities. Thank you, the thank World Cup you. will take place. Thank you. Pemirsa, di London, Inggris bisa menikmati konser orkestra sambil tidur di atas ranjang. Penonton dapat tertidur selama 8,5 jam ditemani alunan orkestra. Untuk menikmati ini ada tarifnya, pemirsa. Berapa harga tiket yang harus dibayar? Ini dia selengkapnya untuk Anda. Seorang komponis Jerman-Inggris, Max Richter, menggelar konser berkonsep Sleepover di Alexandra Palace, London, Inggris pada 5 dan 6 September 2025. Acara ini disaksikan lebih dari 850 penonton.
Mereka bermalam di ranjang, bukan di kursi, ditemani alunan orkestra. Konser selama 8,5 jam mengikuti siklus tidur manusia. Rencananya, sesi berikutnya akan diadakan pada 14 dan 15 November di Foundation Louis Vuitton, Paris dengan harga 5 juta rupiah, termasuk menginap semalam dan fasilitas sarapan. Salah seorang anggota grup idol Korea Selatan Blackpink yaitu Jisoo secara diam-diam mendonasikan 100 juta won atau setara 1,1 miliar rupiah ke rumah sakit anak di Korea. Donasi pribadi tanpa melibatkan agensi dan media untuk perawatan pasien dan pengembangan fasilitas kesehatan. Kabar menyentuh datang dari penyanyi global, salah seorang anggota idol Korea Selatan Blackpink, Jisoo Blackpink. Pada 18 September 2025, penyanyi berusia 30 tahun itu diketahui menyumbangkan dana senilai 100 juta won Korea atau sekitar 1,1 miliar rupiah ke Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Seoul. Dikutip dari Al K-pop, Jumat 26 September 2025, dana tersebut disalurkan demi membantu biaya pengobatan pasien anak dan pengembangan fasilitas rumah sakit. Dilaporkan sumbangan diberikan saat Jisoo saat sedang rehat, singkat dari tur dunia Blackpink bertajuk Deadline. Selama ini Jisoo dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap anak-anak dan generasi muda. Rihanna melahirkan anak ketiga berjenis kelamin perempuan diberi nama Rocky Iris Meyers. Momen bahagia ini membetot perhatian lantaran Rihanna pamer jam tangan mewah Audemars Piguet Royal Oak harganya tembus miliaran rupiah. Dan kemana-mana, sesaat ini akan ada informasi menarik pemberian makan anak sekolah dan petani di Malawi. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini, tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali bersama kami pemirsa di Mata Dunia. Program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah juga dilaksanakan di Malawi dengan dukungan Badan Pangan Dunia PBB. Dalam program ini bahan pangan dipasok petani setempat sehingga selain menghasilkan peningkatan gizi para siswa, juga memberikan pemberdayaan ekonomi bagi para petani. Pili Rane Kuate adalah petani kecil di distrik Zomba di Malawi bagian selatan. Menurutnya, sekitar 5 tahun lalu, ia mulai mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual hasil panennya langsung ke sekolah dasar setempat dibanding menjualnya ke tengkulak. Sika umene wanithandizaso ndapeza nawo ziweto munga ng'ombe ziwiri ndazipeza kuchokera ku nsika umenewo zimene zikundithandiza pa kumpanga komanso ku zinthu zosiyana-siyana palibe vuto lina lililonse. Pili Rani menjadi bagian dari program Pangan Dunia PBB untuk pemberian makanan sekolah dari hasil budidaya setempat.
Sejak upaya percontohan tahun 2012, program ini telah berkembang untuk mendukung lebih dari 800.000 siswa dan 35.000 petani di 11 distrik di seluruh Malawi. Provides farmers with reliable markets for up to 200 school days annually, boosting incomes and resilience. And it promotes dietary diversity, offering school children meals with ingredients from Malawi's 6 food groups. Para donor yang mendukung inisiatif ini antara lain Norwegia, Uni Eropa, Prancis, dan Islandia. Menurut para siswa, inisiatif ini lebih baik dibanding program pemberian makan sebelumnya yang hanya menyediakan satu jenis makanan. Program Pangan Dunia mengatakan inisiatif ini telah membantu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dari 77% menjadi 92% dan mengurangi ketidakhadiran siswa karena alasan kesehatan sebesar 11%. Tapi di beberapa sekolah, seperti sekolah dasarnya Cenda di distrik Sanje, tantangannya adalah keterlambatan pasokan. We use the smallholder farmers that lack a lot of resources, and because of that the food comes to our school maybe with 2 or 3 days late. World Food Program mengatakan mereka sedang mengatasi masalah keterlambatan pasokan dengan membeli bahan makanan dari para petani di koperasi-koperasi di sekitar sekolah. Menurut para petani, inisiatif ini telah membantu mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membangun rumah. Sementara bagi para siswa, program ini menjanjikan masa depan yang lebih sehat dan cerah. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Nah, pemirsa, setelah pensiun menjadi dokter di Los Angeles, Mark Wirjo pindah ke Las Vegas dan beralih menjadi pebisnis bersama istrinya. Pasangan diaspora ini membuka klub jazz dengan konsep berbeda, tak hanya menampilkan musisi jazz berkelas, tetapi juga menyajikan makanan Jepang yang berkualitas. I'm the kind of person who dares to make mistake. Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Wirjo, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada. So we moved to Las Vegas because I like entertainment world. I'm a city person. I like nightlife, or what you call it. Nightlife in the sense of entertainment, music, especially music, the business, the music, the restaurant, the culinary experience. Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi. So we just make a plan. I have to find a place. Once I find a place, a strategic place, and not too far from the strip, it's only 10 minutes from the strip, and then we have to remodel it because I want to have a jazz club with the caliber of the jazz club in New York or Paris or London, those kind of club. I want even better than them. Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang. Ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas. And Angie, my wife, happens to like Japanese food. I like it too, but I'm not fussy about food. I could eat anything. So I said, well, maybe we should have sushi and jazz. Nobody has that concept. Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung. I've never been to a place that has both, that has the jazz and the Japanese food. I love the combination. It's very cool. Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan.
Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Max and Jazz. And we really like it here. You know, it's routinely the crowds are very good here. They're invested in the music. They're very open to hearing things besides the songs that everybody knows the most, which is very gratifying. And you wouldn't get that everywhere. But we love it here. Sambil terus mengembangkan Max and Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini. What I want to do is I want to bring the talent, the hidden talent, or the people who's not famous yet, the talent, and try to bring it here. And I have the venue, I have the tools to bring them. Yeah, that was my goal. Thank you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus ikuti informasi lainnya hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Dunita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.